Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga mendoakan kepada para sahabat kita yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan, pulih seperti sedia kala, sehingga bisa bersama-sama lagi dalam perjuangan kita seterusnya. Rasa syukur ini lengkap karena kita semua juga terus memiliki harapan dan spirit untuk bisa sukses dalam perjuangan kita. Hari ini spesial, saya tentu mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir, khususnya di sini ada Sekjen, Bung Teguh Rifki Harsha, Pendum, Mas Renvil Antonio, dan Ketua Panitia Penyelenggara Rangkaian Hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-22 dan juga Rapat Pimpinan Nasional Kang Herman Hairon beserta istri. Saya dan Anissa senang melihat kebersamaan seperti ini para pengurus DPP maupun jajaran fraksi Partai Demokrat DPR RI dan para pemimpin dan kader utama dari wilayah DKI Jakarta, Pak Mujiono hadir di sini, Jawa Barat dan Banten. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh pemimpin, pengurus, dan kader utama Partai Demokrat dimanapun berada yang juga telah hadir secara virtual dalam acara hari ini. Tepuk tangan untuk semua yang telah hadir walaupun tidak bisa langsung datang ke Jakarta. Ini jauh-jauh juga saya lihat tadi, dari ujung barat sampai ujung timur. Dan secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat perjuangan Partai Demokrat, sahabatnya Pak SBY, saya manggilnya Om, yaitu Haji Haris. Terima kasih yang telah membersamai perjuangan Partai Demokrat, Pak SBY dan kini AHY bersama para sahabat lainnya. Terima kasih juga telah menyiapkan tempat yang baik ini. Di sini juga saya lihat cukup lengkap ini, jajaran DPP, ada Wakil Ketua Umum. Tadi saya lihat ada Pak Willem Wandik ya, Pak Willem Wandik, ada Mbak Vera, Pebi, kemudian para Wasekjen juga hadir, para Wabendum, para Kepala Badan, Deputi, termasuk Kepala Departemen dan Kepala Biro. Semua yang telah hadir, siapa? Oh, Dewan Pertimbangan, oh ya juga hadir Dewan Pertimbangan, terima kasih. Semua yang telah berpartisipasi dalam rangkaian hari ulang tahun Partai ke-22 ini, saya juga tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tahu panitia bekerja keras untuk bisa menghadirkan acara-acara yang baik dan tentunya memiliki kenangan tersendiri untuk kita. Saya juga mengucapkan selamat tentunya kepada para pemenang. Ya, para pemenang, sekali lagi tepuk tangan untuk para pemenang. Rangkaian kegiatannya cukup banyak sebetulnya, beragam. Ada olahraganya, ada keseniannya, ada yang lucu-lucunya juga gitu ya. Termasuk pada tanggal 9 September kita menyelenggarakan syukuran secara sederhana tapi penuh makna di Taman Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Ada kegiatan donor darah, lalu ada festival UMKM, ada lomba lukis, ada lomba tumpeng, dan yang lainnya.
Kemudian di daerah masing-masing juga saya ikuti banyak yang menyelenggarakan AHY Cup ya, lomba ataupun kompetisi bola voli yang juga semarak karena diikuti oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk juga video kreatif tadi, baik di tingkat DPD dan DPC, dengan menggelar kegiatan-kegiatan yang positif dan bisa menyatukan berbagai kalangan masyarakat di sekitarnya, termasuk tadi lomba kreasi lagu perubahan dan perbaikan. Ini sebuah wujud betapa perayaan ulang tahun bisa kita meriahkan bersama. Nah, ke depan saya juga berharap ini menjadi tradisi yang baik. Tapi supaya tidak 2 kali, Kang Heru, saya setuju kemarin masukannya, kita rangkaikan karena Agustus ke September itu kan berdekatan. Jadi satu paket saja dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan juga Hari Ulang Tahun Partai Demokrat. Jadi satu kita lakukan pagelaran lomba seperti ini untuk masa-masa ke depan. Dan saya berharap ke depan juga semakin banyak yang berpartisipasi. Ya, ini sebetulnya dari kita untuk kita. Tujuannya bukan buat apa sih DPP bikin-bikin acara yang ngerepot-ngerepotin begitu. Bukan. Justru acara setahun sekali seperti ini semakin mendekatkan Partai Demokrat kepada masyarakat di lingkungan kita. Setuju ya? Kan semangat kita adalah meningkatkan popularitas dan elektabilitas Partai Demokrat, betul? Caranya macam-macam. Ada yang turun ke lapangan langsung, pintu ke pintu, tatap muka, ngariung, macam-macam. Ada yang melalui media sosial, media massa, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti perayaan ulang tahun kemarin. Nah, disinilah harapannya bukan hanya melibatkan kader, tapi juga melibatkan masyarakat. Kita bisa mengenalkan Partai Demokrat, juga termasuk generasi mudanya bahwa Demokrat itu ramah, membuka diri, egaliter, tapi juga penuh dengan energi positif dan kreativitas. Tadi bisa disaksikan cuplikan-cuplikan singkat. Tapi nanti kalau dilihat lengkapnya lebih bagus lagi. Jadi silahkan tolong panitia disebarluaskan yang versi fullnya sehingga bisa kita nikmati bersama kreasinya. Ternyata kader-kader kita juga banyak yang kreatif dan seru-seru. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh kader yang telah berpartisipasi di situ. Nah, selebihnya kita tahu bahwa perayaan ulang tahun ke-22 di bulan September yang lalu, kita saat itu berada dalam sebuah suasana yang bercampur aduk. Saya tidak ingin terlalu mengulangi situasi itu, yang jelas ketika itu masih penuh dengan ketidakpastian. Setelah kita tidak lagi bersama dengan koalisi terdahulu, tidak lagi bersama dengan capres terdahulu, Demokrat tentu mengekspresikan rasa marah, kecewa, dan lain sebagainya bercampur aduk. Tapi yang saya bangga, bahwa Demokrat itu adalah partai yang disiplin, partai yang solid, dan juga partai yang militan. Ini adalah sebuah hikmah. Hikmah dari segala peristiwa yang kita hadapi bersama. Suka duka jatuh bangun selama 3 tahun terakhir ini. Dan puncaknya kemarin, pada saat terjadi sebuah peristiwa politik yang tidak kita bayangkan dan harapkan ketika itu. Tapi saya sampaikan kepada seluruh kader dan juga kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada, pada tanggal 4 September, melalui sebuah press conference saya mengatakan, rencana Tuhan selalu lebih baik dari rencana manusia. Sehingga tidak boleh ada alasan bagi kita untuk meratapi itu. Ternyata itu adalah takdir kita. Dan ternyata tidak lama dari itu Allah Maha Baik segera membukakan peluang-peluang dan harapan-harapan baru. Jadi saya bangga kepada seluruh kader Demokrat yang ekspresif, tidak terima kalau partainya dibegitukan, tidak terima kalau ketumnya dibegitukan.
Tapi kemudian kembali menggunakan logika dan rasional. Tidak kemurungsung, berlarut-larut, jadi memble, jadi enggak. Tapi saya bangga setiap bertemu dengan kader, ketum tetap semangat, kami di belakang ketum. Baik pada saat rapat pleno, kemudian Commander's Call, saya menghadirkan 38 ketua DPD. Lanjut dengan BIMTEK, di mana hadir 1.800-an anggota DPRD, provinsi, kabupaten, kota dari seluruh Indonesia. Dan puncaknya, alhamdulillah ternyata ada yang mencibir dan mengolok-ngolok, alah Demokrat nggak akan kemana-mana. Nanti ujung-ujungnya balik-balik juga, begitu. Alhamdulillah kita sudah berada kembali pada jalan yang benar. Mudah-mudahan ini sebuah bentuk kasih sayang Tuhan Allah kepada kita, dipisahkan dari mereka yang punya niat yang tidak baik. Dan kita kemudian disatukan dengan mereka yang punya niat-niat yang baik. Insya Allah. Ya, juga dengan cara-cara yang baik. Politik memang keras. Jangan pernah membayangkan, jangan pernah mengharapkan politik lunak. Kemudian kita akan selalu diberikan karpet merah. Tidak pernah seperti itu. Dimanapun di dunia, generasi apapun, politik itu keras. Dan siapa yang berani dalam dunia politik artinya harus punya mental yang kuat, yang tabah, yang sabar. Tapi juga punya tujuan, punya prinsip, punya nilai. Saya bangga Demokrat punya nilai dan prinsip-prinsip itu. Bukan hanya yang penting menang, apapun segala cara kita halalkan. Tidak boleh seperti itu. Nah, disinilah saya berharap dalam 22 tahun usia Partai Demokrat, kita mengokohkan tekad kita bahwa selamanya kita harus menjadi patriot, menjadi politisi tapi juga menjadi seseorang yang sangat mencintai negara dan rakyatnya. Bukan hanya politisi untuk mengejar kekuasaan semata. Sepakat semuanya ya? Disitulah pada tanggal 21 September, tidak lebih dari 3 minggu setelah rapat Majelis Tinggi Partai secara bulat dan meyakinkan Partai Demokrat, saya langsung mendeklarasikan mengusung Pak Prabowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dan setelah itu, kita benar-benar move on. Dan satu tujuan agar ini semua sukses dan menang pada saatnya. Kita ingin capres kita menang menjadi presiden. Kita ingin Partai Demokrat sukses mencapai target-target pada saat pemilihan anggota legislatif. Amin. Ada sejumlah lembaga survei. Kalau ada yang bingung, mudah-mudahan jangan terlalu gusar. Karena kita juga punya survei sendiri. Kalau ada yang menempatkan Demokrat nilainya di bawah, nggak usah terlalu kecil hati. Jadikan itu sebagai pelecut. Sepakat ya? Sebaliknya kalau ada yang memberikan nilai kita tinggi, jangan membuat kita jumawa, sudah bagus, sudah oke semuanya. Jangan. Anggap saja sekali lagi saya nggak berubah, kita sebagai kuda hitam yang selalu mencari jalan terbaik agar sukses. Tapi saya yakinkan di sini, di forum ini, bahwa kami juga melakukan survei. Dan survei yang insya Allah objektif. Dan itu semua kita harapkan memberikan semangat dan juga acuan kepada kita untuk menjalankan taktik dan strategi di lapangan sampai dengan pemilu 2024. Saya hanya mengatakan setelah kita tidak lagi bersama dengan koalisi yang dulu, alhamdulillah Demokrat elektabilitasnya semakin baik hari ini. Itu salah satu hikmah, artinya memang ini jalan kita sekarang insya Allah. Dan itu belum memotret deklarasi kita untuk mengusung Pak Prabowo. Mudah-mudahan ke depan ada lagi peningkatan-peningkatan berikutnya sampai dengan nanti yang paling penting bukan survei, yang paling penting adalah tanggal 14 Februari nanti semakin banyak masyarakat, saudara-saudara kita rakyat Indonesia dimanapun berada yang memilih Partai Demokrat dan caleg-caleg dari Partai Demokrat. Amin. Siap semuanya? Siap berjuang, siap bahu-membahu, karena ini adalah kerja keras dan membutuhkan kerjasama kita semuanya. Saya tahu para caleg juga saling berkompetisi,
mencari suara sebanyak-banyaknya, tetapi ingat pada akhirnya kita keluarga besar, jangan kita habis-habisan menghantam sesama kader kita sendiri, caleg kita sendiri. Ingat, itu bukan pertarungan kita. Kita ingin menang bersama, sukses bersama, dan kita bahagia bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Kang Heru yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih kepada semua panitia. Semoga jasa-jasanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebaikan-kebaikan berikutnya. Yang jelas saya bangga. Acara tanggal 21 September kemarin juga mendapatkan apresiasi yang baik dari berbagai kalangan. Dari berbagai kalangan, termasuk Pak Prabowo sebagai calon presiden kita, dan teman-teman Koalisi Indonesia Maju, termasuk masyarakat yang mengamati ataupun mengikuti acara tersebut secara langsung maupun melalui media massa. Ini bukti bahwa Demokrat bisa menjadi sahabat yang setia. Tapi Demokrat juga bisa menjadi lawan yang militan. Kita tunjukkan, sekali kita mengambil keputusan, kalau kita diperlakukan dengan baik dan tidak dikhianati, maka kita harus berjuang mati-matian. Siap semuanya? Tadi lagunya bagus kan? Tapi lebih bagus lagi yang dikirimkan dari para kader tadi. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita, tidak berubah. Semangat kita tetap ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tentu perubahan-perbaikan itu satu nafas dengan kesinambungan jika ada hal-hal yang baik yang telah dilakukan dan dicapai oleh pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Itu adalah Demokrat, itu adalah perjuangan kita. Sampaikan salam saya kepada seluruh keluarga dan kader dimanapun berada. Sampai ketemu di waktu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.